Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Jawab sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Audionya dimatikan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sanikul ba'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin jamalika. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya berilmu dan beramal serta beribadah. Salam dan selawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita belajar ilmu tauhid, berarti kita telah mentauhidkan diri kita kepada Allah. Kalau kita mentauhidkan diri kepada Allah, dituntut keikhlasan kita di dalam menerima pernyataan Allah tentang diri kita. Dituntut keikhlasan kita tentang pernyataan Allah terhadap diri kita yang berasal dari sifat dan kodratnya sendiri. Kalau kita tidak ikhlas, maka dikategorikan kita adalah golongan yang ingkar kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita mengikhlaskan? Tentu dengan kita belajar mentadabur diri, belajar mentajazus diri, belajar bermakrifat kepada diri, berhakikat kepada diri, bertarekat kepada diri, sehingga nyatalah sudah bahwasanya terungkap dari pelajaran tauhid itu tentang sebenar-benarnya diri. Apakah memang ada penciptaan diri khusus untuk manusia, atau
diri itu adalah alat untuk bertajalli. Kalau memang alat ini untuk bertajalli bernama diri, nafsahu, diri siapa? Nafsahu. Man arafa nafsahu, artinya mengenal diriku. Kenapa kita mencari di dalam wujud kajian diri? Ini kan namanya kajian diri, bukan tempat lomba mencari diri. Tugas kita apa? Di dalam tauhid itu menghimpun diri kembali menjadi satu. Kenapa? Karena yang dikatakan bertuhan itu ada diri di dalam diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam menetapkan kodrat diri kepada Allah, sekali lagi kita harus memahami prinsip kaji tauhid, yaitu menghimpun menjadi satu, bukan menghimpun menjadi banyak. Ya, sahadah, ahad. Mana ahad? Ihram. Mana diri ihram? Itulah yang Nah, berarti bagaimana kita menyatu menjadi diri yang rahasia. Itulah ihram, bukan ahram, bukan uhram. Ini yang harus menjadi tujuan atau disebut dengan ibtiqa madatillah, tujuan akhir. Tujuannya adalah mencari sebuah diri yang berdiri, yaitu diri rahasianya Allah. Nah, inilah yang akan dihimpun. Jadi dalam pencarian ini ternyata telah ketemu dalam pembahasan kaji Al-Fatihah. Berarti apa? Sudah kita temukan diri sifat Allah yang menampung segala bentuk asal muasal semua terjadi. Diri itu adalah makomnya kodrat sifat Allah dalam makom ibadah tajalli dari Al-Fatihah. Dinamakan alam batinku. Diri batinku, Al-Fatihah. Akhirnya kita ketemu dengan yang namanya siratal lazina an'amta alaihim. Diri yang tersirat itu siratal lazina sesungguhnya adalah na'an'am, batin yang terlihat. Batin siapa? Ta'alaihim. Itulah ta'ala Tuhan. Him itu artinya diri. Dikala maujudnya diri batin Tuhan yang terlihat, wujud batin si wujud am yang terlihat, maka sudah naik peningkatan iman kita. Sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah Fatihatun Nasun. Kodrat batin Allah maujud menjadi umat. Ini yang dikatakan Al-Fatihah. Jadi dengan adanya peningkatan pemahaman, jamaah harus lebih mengejar dan meningkatkan pemahaman juga. InsyaAllah. Baik, mari kita lakukan muzakarah. Dengan saya kalamkan nanti, jamaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Salam muzakaratuna fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan muzakarah. Terima kasih Bu ya tausiahnya.
Saya baru tiba, Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Hirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ini Bu ya, apakah wujud am ini sama dengan kafir itu? Wujud yang mana? Dengan kafir, Wujud apa? wujud am. Ya. Kalau si wujud am itu adalah batin yang terlihat. Jadi zahirnya Allah itu tidak mungkin kulit, daging, urat dan tulang. Jadi zahir Allah itu bernama si wujud am. Apa si wujud am tadi? Nah itulah penglihatan dan terlihatnya wujud an dalam bentuk wujud am. Jadi bukan urusannya dengan kabir. Ya, jadi itu adalah penampakan diri sifatnya Allah. Maka ini harus kamu jeli dalam menerjemahkan ayatnya. Ya, siratal lazi, sesungguhnya diri yang tersirat itu, na'an adalah batin, am yang terlihat, ta'alaihim itulah Tuhan yang nyata, Tuhan yang menyatakan am. Nah, setelah dia terlihat, barulah dia bersembunyi lagi menampilkan namanya si wujud mu'ad. Mana yang dikatakan si wujud mu'ad? Yang makan, minum, dan segala macam. Seperti manusia layaknya biasa. Nah dari sinilah persembunyian kehidupan itu yang menjadi persembunyian Allah dalam kodrat si wujud mu'ad. Nah, paham? Jadi bukan wujud kabir, ya, tetapi adalah wujud an dan bermaujud am. Kenapa dia zahir? Ar-Rahmanir Rahim. Ah, benar kan? Alif awalnya, mim belakangnya, am. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Nah, contohnya si wujud an, yang batin Allah mewujud pada diri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif awalnya, nun belakangnya, an. Atau apa artinya? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau wujud an ini naik, maka inilah batin Allah yang mewujud pada alam, Tuhan dari sekalian alam. Bukan ilahinas, tapi Rabbil Alamin. Paham? Insyaallah. Ya udah, ada lagi? Silakan Pak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanya cek ya. Ya. Kalau ta'alaihim diri yang tersirat bersifat ketuhanan. Ya. Kalau si wujud al diri yang dalam kaca, si wujud al diri yang zahir, batinnya yang batin. Kalau diri yang ihram, ya. Diri mana? Diri yang ihram. Ihram. Nah, ihram. Allahu Akbar. Nah, itu ihram. Ya? Ihram itu adalah diri yang rahasia. Ya? Itu ada diri rahasia, berkodrat rahasia. Sementara kodratnya zat, kodratnya batin. Jadi yang ihram itu, yang berdiri itu bukan diri nur, bukan diri zat, bukan diri batin, tapi diri sir. Diri yang rahasia disebut al-haq atau halus.
Paham? Itu yang diperintahkan kita menuju syahadah ahad. Menyatu langsung menjadi satu. Itu yang ihram. Paham? Nah, di mana kita temui diri ihram itu? Ada di kala kita mengkaji alif lam lam ha. Ya. Nah, alif lam lam ha inilah dinamakan dengan ihsan. Diri ihram inilah yang dinamakan dengan ihsan. Ya. Iman, Islam, ihsan. Mana iman, Islam, ihsan? Nah, kita sudah pernah belajar alif harkat 1, lam 3, ha 5. Jadi berarti 165. Apa 165? 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. 5 kali 6 30 juz ihsan. Umat. Dicari kalamnya, ayatnya ketemu diri. Dicari diri baru ketemu Tuhan. Gak bisa dari nama langsung ketemu Tuhan. Makanya husna. Husna itu hu, aku, sin, nas, kamu, na itu kemanusiaan. Ya. Jadi bersifat kemanusiaan aku pada dirimu. Husna. Asmaul husna. Nah, setelah husna dapat, barulah untuk mencari Tuhan. Tajalli Allah. Gak langsung dari tulisan langsung ketemu Tuhan, bukan? Paham? Satu lagi ya. Ya. Mencari diri dengan diri. Itu makanya saya bilang bahasa yang saya keluarkan itu kalau tidak bisa diterjemahkan oleh jamaah, akhirnya kayak main petak umpet kita. Tuhan di mana sih, Buya? Di belakang lemari apa dalam tempat tidur? Bukan itu yang diimani. Bahasa yang saya keluarkan ini harus bisa dijabarkan. Ya kan? Nah, mencari diri dengan diri, diri ada di dalam diri, itu yang ihsan tadi. Nah, diri ihsan ada di dalam insan, insan ada di dalam jasad. Paham? Nah, sekarang saya lagi nanya. Boleh nggak? Boleh nggak saya nanya? Kok ketawa? Mau ditanya aja ketawa. Ya sudah. Enak kan kamu nanya, digiliran ditanya nggak mau. Mana sih? Ya udah, yang lain dulu, insyaallah ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Lanjut. Silakan Pak Andi Amiruddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Buya, yaitu bisakah kita mendirikan AIU sebelum takbir? Terima kasih, Buya. Ya. Kalau sebelum takbir dan sebelum sholat, sebelum apa, makom dari kalam AIU itu, 3 kodrat Allah dalam diri sebetulnya sudah paham. Dikatakan A jatuh ke Adam, ya. Dikatakan I jatuh ke Muhammad rohani, dicatakan U jatuh ke Rabbani nyawa. Sebetulnya sudah paham. Jadi jangan kita lari pemahaman karena adanya AIU tadi, ya. Jangan. Kenapa? Alif tidak berubah, cuma hijaiyah yang merubahnya. Yang berubah itu hijaiyah. Dikala A, dikala I, dikala U, dikala keumatan Zirkunata, dikala aku dengan Adam, I dikala aku dengan berwujud Muhammad, dikala aku berwujud nyawa. Nah, kira-kira seperti itu. Paham?
Nah, itu ada tajalinya, ada caranya, tapi belum mencapai ke situ, ya. Nah, kalau belajar nggak boleh loncat-loncat, ya. Ya, baik. Lanjut, yang lain. Silakan Pak Lazizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah si wujud muat itu sama dengan jasmani kah, Buya? Iya. Memang si wujud mu'ad itu ini yang dilihat, sehingga iblis waktu disuruh sujud ke Adam dia tidak mau. Kenapa? Si wujud mu'ad yang dia lihat. Ngapain sujud? Makannya banyak, minumnya banyak, beraknya banyak, semua banyak. Nah, beginilah Allah menguji. Makanya jangan melihat manusia dari luarnya, itu tampilan persembunyian Allah. Harus diimani dari sekarang, ya. Ya itulah dia yang membuat iblis itu dikutuk sama Allah, karena dia tidak tahu di dalam si wujud mu'ad ada wujud am dan an. Gitu. Jadi iblis pun, setan pun salah goda. Ya. Nah, itu. Jadi jangan takut. 3 lapis ini sudah membuat kita kuat di jalan Allah. Hati-hati untuk menilai manusia, ya. Semua itu persembunyian. Paham? Berarti si wujud an dan si wujud am sudah diwakili oleh si wujud muat, ya, Buya? Iya, persembunyian bukan diwakilin. Diwakilin berarti makan juga dong dia. Oh ya. Namanya itu bukan perwakilan tetapi persembunyian. Paham? Baik. Baik, dilanjut. Yang lain? Silakan. Silakan Pak Rudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi di awal tausiah Buya mengatakan kalau kita bertauhid harus ada keikhlasan. Apakah keikhlasan itu harus sebaiknya kita isbatkan atau bagaimana, Buya? Iya, pasti. Seperti kita juga melihat yang pernah ente sampaikan juga, tidak ada tulisan Al-Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Artinya ini adalah suatu hakikat yang sangat tinggi. Ya. Keikhlasan yang sangat tinggi kalau dinyatakan la ilaha illallah akan kulitku. Nah, berarti tidak lagi kita punya kulit. Illaha akan dagingku. Ya, nggak ada lagi daging kita. Illallah akan uratku. Ya, habislah urat. Allahu Allah akan tulangku. Habislah kekuatanku. Nah, begitu. Kodratmu, kodrat Allah sendirinya. Udah habislah. Jadi kekosongan dengan ikhlas. Maka inilah yang diminta sama Allah. Setelah kita ikhlaskan, iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya, semuanya. La maujudun illallah. Mulai hari ini tidak ada hak kamu lagi di situ, melainkan hak Allah dan yang diamanahkan. Ya, hak Allah yang diamanahkan. Nah, pelan-pelan kita penguasaan diri, merasa punya diri, pelan-pelan diturunkan dalam kesadaran. Ya, dirawat dan dijaga amanah Allah itu. Apa amanah Allah? Zahir. Apa amanah Allah? Batin. Dijaga.
Nah, itu yang dinamakan ikhlas. Paham? Insyaallah Bu ya. Satu lagi Bu ya. Terus lalu bagaimana caranya kita melanggengkan kodrat itu dengan Allah? Bagaimana? Lalu bagaimana cara kita melanggengkan kodrat itu dengan Allah? Kalau naik rumah lewat tangga, tangganya dibawa nggak masuk rumah? Enggak. Iya, enggak. Jadi jangan tauhid dibawa. Kenapa? Kajian adalah wujud tauhid, yang mana tauhid ini akan lenyap, maka inilah yang bertemu diri, sesuatu yang berdiri. Jadi tidak ada kelanggengan di situ. Semuanya nanti akan kembali menjadi zahir dan batin Allah. Begitu. Dia akan kembali menjadi zahir dan batin Allah. Tidak ada lagi dirinci lagi. Cuma dalam pengembalian dikaji untuk diakui, diimani dan diikhlaskan. Itu gunanya kodrat. Nah, tapi ada orang yang nggak ikhlas. Terus diri saya di mana ya Allah? Di Buya. Nah, ini berarti nggak ikhlas dia. Terus gimana sehari-hari saya mau ke pasar, mau belanja Buya? Berarti nggak ikhlas. Apa ada ke pasar itu Allah dilarang ke pasar? Nah, inilah orang yang tidak merasa wujudnya adalah maujudullah. Jasadnya adalah batin Allah yang terlihat. Inilah dikatakan kedudukan Allah pada diri. Sampai di mana iman kita bisa mengakuinya. Ini yang belajar. Paham? Insyaallah Bu ya. Jadi kembali ke iman kita. Baru sebatas mana nih yang saya bisa mengimani Buya? Kalau dulu saya nggak tanya batasnya, saya langsung aja. Saya fakir lagi, saya fakirkan diri saya. Ternyata tidak ada penciptaan hak manusia. Ya, tidak ada penciptaan hak manusia. Yang ada adalah manusia yang hak. Apa manusia yang hak? Itulah al-haqqullah. Itulah diri batinnya Allah. Mana diri batinnya Allah? Itulah zahirnya. Ya kan? Waz-zahiru walal batin. Zahir itu penglihatan yang batin, penampakan yang batin. Apakah batin itu harus tidak terlihat? Kalau memang ada namanya batin, kalau saya kasih nama anak saya batin, apa harus dia hilang? Tidak. Batin itu adalah sebuah kodrat yang bisa hayat di kodrat mana saja. Allah berbicara dengan gunung, itu ngebatin. Hai gunung, kamu habisin tuh kampung itu, nggak beres orangnya. Selesai, ya enggak? Gitu, paham? Berarti kita setiap saat harus menyatakan kefakiran kita di hadapan Allah Ta'ala. Iya, benar. Sampai di saat anak, istri, teman melihat kita, ya Allah, dia sudah mengira wujud Tuhan ini saya. Ampunilah aku ya Allah. Sebetulnya saya sudah nggak ada daya lagi sekarang. Mereka sudah berhadapan dengan kodratmu ya Allah. Nah itu kan bagus. Daripada ngakuin jadi Tuhan juga enggak. Ya. Iya. Mending boleh jadi Tuhan ya enggak? Iya. Dengan kita ikhlas, anak
semua sudah berhadapan dengan Allah, mereka tidak tahu. Karena bapaknya sudah mengikhlaskan, sudah mengembalikan. Ternyata mereka di dalam pengawasan Allah. Nah, kan luar biasa itu. Rasakan itu seru sampai rasa itu menguasai, insya Allah. Ya, maka dikatakan Rabbinas, siapa menguasaimu wahai manusia? Qul a'udzu birabbinas, katakan. Kan gitu. Jadi kalau sudah dikuasai oleh Allah, maka dirikanlah wujud Allah dalam diri, Malikin Nas, dan dia maujud ke dalam diri Ilahin Nas. Paham? Insyaallah Bu ya. Bukan Allahun Nas. Kalau Allahun Nas nanti disembah orang, ya. Tapi Ilahin Nas, karena ilah bersifat aku, maka dikatakan la ilah, saya bukan Tuhan tapi aku. Ini dikala ilahnya, maka dikatakan Ilahin Nas. Paham? Insyaallah Bu Ya, ya. udah, ya enggak? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan jamaah yang masih mau bertanya. Pak Andi lagi Bu ya. Yang dua, yang belum pernah aja dulu. Jangan mengulang. Ya. Yang sudah pernah nanti, yang belum aja dulu. Kalau mau, kalau ada. Pak Mulyadi, mana Pak Mulyadi nih? Lagi dengerin. Baik, kalau begitu nanti 10 menit lagi kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.